君の名前は。 Welcome to Anime Lovers Company. Kembali lagi bersama Mbak Ana yang akan membagikan 5 rekomendasi anime komedi biar kalian ngakak, nggak tegang terus. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa tuh dibantu dengan cara dipencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat like and share ke teman-teman kalian. Kalau udah, makasih ya. Tanpa basa-basi lagi, lanjut. 5. Genshin Tropik. Genshin Tropik menceritakan tentang Yurine Hanazono, seorang gadis yang berhasil memanggil iblis berekor ular bernama Genshin. Kemudian Genshin hidup dengannya. 4. Hinamat. Wih, kok pendek sekali sinopsisnya. Ternyata masih ada lanjutannya. Nah, waktu episode pertama ritual pemanggilannya dibuat seperti mimpi, walaupun itu prolog. Maka dari itu Mbak Ana bingung ini sebenarnya tentang apa. Namun ritual pemanggilan lengkapnya bisa kalian lihat di trailernya. Setelah berhasil dipanggil Yurine, Genshin pun tinggal di rumah Yurine. Namun itu bukanlah kehidupan yang diinginkan Genshin. Bagaimana tidak? Genshin dijadikan seperti seorang budak. Itulah alasan dia berusaha mencoba membunuh Yurine. Sebenarnya teman-temannya berusaha untuk melarang ia jahat Genshin. Padahal dia iblis, dia harusnya jahat. Namun Genshin tetap keras kepala. Alhasil bukannya berhasil, malah niat Genshin selalu gagal, dan hasilnya Genshin lah yang selalu dihajar oleh Yurine. Mungkin kalian mikir ini super serem dan sadis, tapi kalian salah. Kalau kalian sudah nonton, pasti kalian akan dibuat ngakak, nggak henti-henti deh. 4. Hinamatsuri. Awalnya Mbak Ana kira ini tentang perang-perangan antar pendekar. Ternyata Mbak Ana salah. Anime ini memiliki cerita yang nggak pernah Mbak Ana juga. Alur ceritanya yang campur aduk antara serius, komedi, fiksi menjadi daya tarik dalam anime ini. Dalam episode pertama, kalian akan langsung dibuat mengerti jalan ceritanya tanpa harus mencari referensi dimanapun. Kalian cukup tonton dan kalian akan mengerti. Cerita Hinamatsuri berawal dari kisah 3 tahun yang lalu. Muncul sebuah benda asing mirip sebuah telur besar jatuh menimpa kepala seorang anggota Yakuza, Nita. Saat ia sedang bersantai di rumahnya, Nita yang merasa aneh berusaha tidak menganggap hal itu terjadi. Namun faktanya benda itu beneran ada. Di dalam benda itu ternyata ada seorang gadis kecil, Hina namanya. Hina pun menyuruh Nita untuk mengeluarkannya dari kapsul tersebut dengan cara menekan tombol di bagian belakangnya. Nita pun menuruti permintaan Hina. Yeay, dapat loli nih. Siapa sangka ternyata Hina memiliki kekuatan supranatural yang sangat luar biasa, dan karena alasan tertentu Nita pun mengizinkan Hina untuk tinggal bersamanya. Maybe Nita takut sama Hina. Layaknya manusia normal, Hina pun suka menonton televisi, makan makanan yang enak, bahkan ia ingin pergi ke sekolah. Di hari pertama sekolahnya, ia malah tidur di jam pelajaran pertama hingga istirahat makan siang. Bangke. Dan suatu hari, bos dari organisasi Nita ditembak oleh musuh mereka. Karena menganggap Nita pergi santai-santai bersama Hina, atasan Nita pun menyuruh Nita untuk membalaskan dendam sendirian saja. Namun ternyata Hina yang dilarang untuk ikut campur malah keras kepala dan mengalahkan semua organisasi tersebut dengan kekuatannya. 3. Densei Kokose no Nichijou. Densei Kokose no Nichijou atau dalam bahasa Inggrisnya Daily Life of High School Boys adalah anime dengan genre
slice of life dan komedi yang bertemakan anak-anak sekolahan di Jepang. Pada serial ini menceritakan tentang sekelompok anak laki-laki gila dari SMA Sanada yang sedang mencari jati diri. Anak laki-laki ini terdiri dari banyak kelompok, tetapi ada kelompok tokoh utama yang terdiri dari 3 anak laki-laki. Yang pertama bernama Tadakuni. Tadakuni memiliki seiyu atau pengisi suara yaitu Miyu Irino. Tadakuni adalah salah satu murid di SMA Sanada Utara dan yang paling normal di antara temannya yang lain. Biasanya ia dipaksa mengikuti kegilaan yang dilakukan 2 sahabat baiknya, Hidenori dan Yoshitake. Ia juga pintar dalam membuat cerita untuk membohongi temannya yang lain. Ia memiliki adik perempuan yang lebih kuat darinya dan teman-temannya. Tadakuni bekerja sampingan sebagai pengantar pizza dan membuatnya jarang bisa bersama sahabatnya, yang tentunya juga membuatnya jarang muncul dalam animenya. 2. Hidenori Tabata. Hidenori Tabata memiliki pengisi suara yaitu Tomokazu Sugita. Hidenori satu-satunya yang memakai kacamata dari grup Tadakuni dan juga murid di SMA Sanada Utara. Dia juga yang sering membuat temannya dalam masalah. Waktu kecil pernah diselamatkan oleh Rubber Shutter, penembak karet gelang, pada saat dipukuli sekelompok anak-anak nakal. Kakak laki-lakinya Yusuke dahulu adalah pemimpin grup mereka bertiga sampai akhirnya sekarang masuk kuliah. Sifat dari Hidenori sendiri sangat ekstrim, lebih ekstrim dari Tadakuni dan Yoshitake. Saking ekstrimnya, dia pernah menendang Yoshitake sampai berdarah hanya karena manga yang dibuat Yoshitake tidak lucu dan kurang baginya. Menurut Mbak Ana sendiri aja emang paling stres ini karakter. 3. Yoshitake Tanaka. Yoshitake Tanaka memiliki pengisi suara yaitu Kenichi Tsutsumura. Yoshitake si rambut pirang dari grup Tadakuni biasanya mengikuti kegilaan yang dilakukan Hidenori hingga membuat Tadakuni kesal. Dialah yang menyelamatkan Hidenori dahulu sebagai Rubber Shutter. Oh, jadi si Rubber Shutter ini Yoshitake Tanaka. Waktu SD banyak kesalahan yang ia perbuat dan membuatnya malu, walau teman-temannya mengira itu Mitsuo. Ia punya kakak perempuan yang lebih tua setahun darinya. Yoshitake sendiri memiliki kelakuan paling aneh dan random dari grup Tadakuni. Ya, walaupun kelihatannya sama-sama random dengan Hidenori, lihat kekocakan dan kegilaan dari Tadakuni dan teman-temannya di Denshi Kokosei no Nichijou. 2. Grand Blue. Grand Blue juga dikenal sebagai Grand Blue Dreaming adalah anime yang menceritakan tentang Iori Kitahara menantikan kehidupan barunya di Semenanjung Isu sembari bersiap untuk memulai kehidupan kuliahnya di sana dan tinggal di kamar yang berada di atas toko selam milik pamannya, Grand Blue. Namun ia terkejut ketika bertemu dengan klub selam lokal yang terdiri dari pria berotot yang menghabiskan waktu dengan mabuk, berpesta, dan telanjang daripada melakukan kegiatan menyelam. Waktu Mbak Ana pertama kali lihat anime ini, Mbak Ana kaget kayak kenapa tuh pesta gay di sini. Surprise, motherfucker. Mata Mbak Ana kan jadi tercemar, dan kalau kalian lihat pasti mata kalian jadi tercemar juga. Meskipun ia mencoba untuk menjauhkan dirinya dari kelompok tersebut, Iori dengan cepat terbawa tingkah mereka. Sementara para sepupu perempuannya mencoba menunjukkan keindahan menyelam di lautan kepadanya. 1. Gintama. Gintama atau Gintama yang berarti jiwa perak adalah anime yang menceritakan tentang perjuangan seorang samurai berambut perak yang bergelombang dan tidak bisa lurus di dunia Edo yang sudah berubah dari tradisional
menjadi terlalu modern karena alien disebut Amanto. NANI? Tokoh utama Sakata Gintoki mempunyai kelompok yang rada towel dan kocak, yaitu Shinpachi, Kagura, dan anjing besar mereka Sadeharu. Sudah itu saja penjelasan Gintama. Nggak ada yang nggak pernah lihat Gintama. Gintama itu anime komedi nomor 1 di dunia, guys. Yaitu aja sinopsis Gintama. Kalau mau protes aja yang nyusun script. Emang males dia kan nyusun sinopsisnya Gintama. Terus sekian dulu rekomendasi anime komedinya. Kedepannya rekomendasi anime harem ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam ibu bawang dan juga dari Mbak Ana. Hehe.